Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kembali lagi dengan kami di channel Taufikur Rahmi Official. Malam ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa yang menyempatkan waktu untuk tampil di layar kaca dalam channel terkece kalau kata orang ini, yaitu channel Taufikur Rahmi Official. Sekaligus channel untuk membagi informasi terhadap ma'had tercinta, yaitu Ma'had An-Nahlah. Apa kabar Ustaz Safriyadi, Pak Safriyadi? Alhamdulillah. Kanda. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah beberapa hari dibidik waktunya untuk bisa dialek, tapi malam ini tepatnya jam 23.34. Akhirnya bisa bersama. Akhirnya bisa bersama untuk dialek seputar ya An-Nahlah, seputar pribadi Kanda Safriyadi. Agak jenggal. Jadi kemarin abang, boleh abang? Masalah yang kedua jangan terlalu ya. Ya abang. Oke, siap. Boleh abang kan? Tadi apa ini bukan kita nggak membahas tentang problema yang terjadi, tapi ada pertanyaan yang masuk ke kami, siapa sih ketua pembina An-Nahlah itu yang membackup Ustadz Taufik itu bisa bergerilya, yang membackup kepala sekolah, yang membackup semua orang-orang yang bekerja selama ini sehingga mereka tetap kuat. Jadi para pemirsa, malam ini bisa dilihat langsung, beliau adalah sosok yang dalam persepsi kami, beliau adalah sosok yang sudah menguatkan kami sehingga kami kuat tegar kembali. Para pengikut setia channel Taufikur Rahmi Official, malam ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ketua Pembina ataupun Ustadz Ketua Pembina, Abang Ketua Pembina, boleh pun siapapun boleh disebut. Yang jelas beliau adalah pemilik sahnya Yayasan Pendidikan Islam An-Nahlah. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Apa kabarnya Bang? Biar lebih leluasa, lebih enak. Jadi Kalau sudah di depan layar terkesan formal ya. enggak, ini sudah kembali. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaan yang masuk, kapan pulang ke sini? Wow. Itu penting. Penting karena ada sebagian orang yang Oke. tidak tahu. Kita tahu An-Nahlah selama ini, sebelum ini kan ada sedikit goncangan lah. Iya. Sebenarnya pada kondisi sekarang sangat tidak memungkinkan dan sangat tidak diharapkan bagi kami untuk pulang. Perusahaan itu memberi ultimatum jangan pulang ke daerah di luar UAE, di luar Uni Emirat Arab, karena dengan keadaan dan sebagainya kita nggak bisa memprediksi. Iya. Jadi karena mendengar goncangan di An-Nahlah, Sehingga membuat tekad yang kuat. Ya, Bismillah kami bergerak walaupun banyak rintangan, yang penting An-Nahlah terselamatkan. Bahkan akumulasi anggaran yang kami dengar sangat banyak habis. Nah, kita nggak usah berbicara anggaran karena bila berbicara Anggaran tidak akan cukup. iya, tidak akan ada apa-apanya nominal. Iya. Yang penting An-Nahlah bisa tetap berdiri. Hadirin ataupun pengikut setia channel Taufikur Rahmi Official, sekaligus tempat berbagi cerita dayah An-Nahlah. Ini adalah pembina kita yang tidak mengharap imbalan, hanya mengharapkan secuil doa. Nanti akan kita kupas dalam tujuan beliau mendirikan An-Nahlah. Namun sebelumnya, apakah perpulangan ini menjadi salah satu tujuan untuk memanage An-Nahlah kembali tegak untuk masa ini? Karena kan ketika badai datang perlu nahkoda yang kuat. Iya. Nah, jadi tidak akan kuat nahkoda bila tidak ada supporting yang bagus. Iya. Jadi kami pulang kali ini karena kita tahu nahkodanya kan Abi Taufik. Iya. Nah, kami sebagai supporting sehingga insya Allah perahu An-Nahlah itu berjalan lagi ke tujuan yang semula. Supporting artinya kami nahkoda. Nah, Abi Taufik nahkoda, kami pulang untuk menguatkan nahkoda ini harus seperti apa. Sedangkan Pak Safriyadi sebagai pembuat, kita di balik layar, kami pendukung aja. di balik layar, tapi sebagai pembuat perahu itu.
nahkoda akan tidak bisa bekerja bila tanpa perahu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang pembuat perahu kurang tepat karena kita tahu bahwa perahu An-Nahla itu dibangun bersama. Cuma 2015. dari mulai tahun 2015 sangat banyak orang-orang yang tidak bisa kita lupakan jasanya, terutama pendiri pertama. Cuma alhamdulillah hari ini ya kita inilah yang menjadi pelanjut estafet Insya untuk Allah. membangun An-Nahla. Amin, amin. Jadi ini kami dengar beberapa hari kemudian akan kembali lagi ke Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sudah vaksin enggak? Nggak bisa pulang kalau nggak vaksin. Ya, istilahnya ini kan masuk ke An-Nahla dengan ada orang yang berasumsi. Iya, sudah 3 kali. Iya, kita tetap jaga jarak. Udah, ini udah vaksin, udah protokol kesehatan dijalankan. Iya. Jadi kami juga demikian. Di Dayah pun kita usahakan kepada anak-anak, di Mahat pun untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Satgas datang, anak-anak tetap menjaga, bahkan tidak bisa keluar-keluar dari daerah. Kenapa Bapak Safriyadi ataupun Kanda Safriyadi sangat besar tekadnya untuk menginvestasikan apa yang baik itu finansial ataupun tenaga segala macam untuk An-Nahla, sedangkan secara analisa kami tidak ada yang diperoleh dalam bentuk imbalan. Jadi ini untuk memicu ataupun mengentaskan pemikiran anak-anak ataupun siapapun yang melihatnya, mungkin itu bisa dijelaskan jelas. Yang namanya manusia kan tidak pernah luput dari salah. Cuma saya juga manusia, tapi dalam hati saya kesalahan-kesalahan yang kita buat baik sengaja atau tidak, setidaknya nanti di hari akhirat dengan ada kebaikan yang ini, mudah-mudahan bisa nutupin kesalahan yang Amin. Amin. Jadi setidaknya adalah legasinya kita terhadap agama Allah, walaupun biarlah Allah yang menilai masalah ikhlas sama enggak, tapi setidaknya nanti di hari akhirat ketika Allah bertanya, Allah mau menunjukkan apa yang telah kita lakukan, kita punya sesuatu. Nah, mudah-mudahan An-Nahla ini insya Allah menjadi sesuatu yang nanti ketika kita antara dosa sama pahala kita terombang-ambing. Amin ya Allah, amin. Menjadi pembantu, dan insya Allah dengan berkat doa-doa para santri yang menghafal Al-Quran akan dimudahkan. Tapi nampak wujud jelas dari sisi kehidupan Pak Safriyadi, dengan sebab menginvestasikan apa yang bisa kepada An-Nahla, dengan sebab doa mereka dimudahkan dalam kehidupannya. Amin ya Allah, amin. Apakah pernah dirasakan hal tersebut? Saya tidak bisa jawab ini adalah karena kebaikan saya tidak bisa jawab. Tapi lebih mungkin insya Allah karena doa-doa para penghafal Quran. Ada sebuah hal yang contoh, misalkan sebuah hal yang tahun 2015 ketika kita mendirikan An-Nahla, itu keadaan ekonomi sedang di saat terpuruknya. Saat terpuruknya. Artinya kita pernah terikat dengan orang lain. Jadi begitu saya bertekad bahwa kita berangkat untuk sekaligus mencari kehidupan yang lebih layak dan juga membantu setidaknya apapun yang bisa dibantu untuk An-Nahla, seperti diselesaikan sama Allah satu persatu, dan itu nyata sampai hari ini alhamdulillah. Masalah-masalah itu sudah lewat. Bahkan ada beberapa santri di An-Nahla yang diberikan beasiswa dari sana. Itu kerjasama dengan beberapa donatur yang dari sana, alhamdulillah. Donatur itu berkenan disebutkan namanya? Beliau tidak. Semuanya lillah karena Allah. Tolong jangan sebutkan nama kami, tapi mudah-mudahan yang kami berikan walaupun tidak banyak bisa membantu santri-santri. Yang jelas beasiswa yang diberikan itu diperuntukkan kepada anak-anak yang yatim utama, dan anak yatim piatu ataupun fakir miskin. Karena di An-Nahla sampai hari ini harus kita ketahui bersama, banyak anak-anak yang masih di bawah standar kecukupan. Jadi banyak anak-anak yang masih membutuhkan uluran tangan dari siapapun. Namun mereka tetap berpotensi, memiliki kualitas. Yang selanjutnya, apa sih yang dilihat oleh Bapak Safriyadi dari An-Nahla ini sebagai sebuah kelebihan? Tahfidz banyak. Tahfidz banyak. Bahkan jangankan di Indonesia, di dunia tahfidz banyak. Dan saya pernah berjumpa sama tahfidz. Ini notabene-nya sudah 30 juz. Para penghafal Quran. Para penghafal Quran ketika masuk ke hukum-hukum Islam, beliau kelabakan. Mereka kelabakan. Itu saya pernah jumpain. Jadi pernah cerita
tahfidz ini yang sudah 30 juz menjadi imam. Ya. Imam waktu itu imam Idul Fitri, Hari Idul Fitri. Jadi ketika ada beberapa hal yang terlupa waktu sholatnya takbir diulang, karena mengerti Al-Quran dan hafal Quran tapi tidak mengerti hukum fikah, terakhir ada kesalahan waktu mengkoreksi. Jadi ternyata kita hafal Quran aja nggak cukup. Iya. Hafal Quran aja nggak cukup. Tepat. Dan hafal Quran beserta faqih, mengerti hukum fikah, dan juga ahli sunnah wal jamaah, salah satunya kita dapatkan di An-Nahlah. Ya, itu yang jarang di tahfidz yang lain. Ya, kita manifestasikan di An-Nahlah. Di An-Nahlah kita coba. Di An-Nahlah tidak hanya dituntut untuk hafal Al-Quran, ada beberapa santri kita yang sudah khatam 30 juz, dan sudah keluar negeri, juga dituntut untuk bisa membaca kitab dengan fasih. Ya minimal karena pesantren terpadu minimal karena sudah sekolah bisa berbasis pesantren. Adanya sekolah berbasis pesantren, adanya ma'had, sehingga mereka saat tamat SMA itu menjadi alumni, kalau ingin meneruskan ke jenjang selanjutnya di Dayah sudah bisa langsung naik ke kelas 4. Iya. Sepertinya kayak Arif Rizky Ullah. Iya. Yang selanjutnya, kenapa yayasan ini, alasan dari Bapak Safriyadi, kenapa harus An-Nahlah, keluarga yang terlibat dalam badan hukum di notaris ini, mungkin perlu dijelaskan. Itu terlepas dari An-Nahlah, itu mungkin lebih umum tentang yayasan ya. Iya. Oke. Sedikit saya jelaskan. Kemarin sempat ada dilema. Ini punya keluarga, ini bukan punya keluarga. Sebenarnya itu bukan masalah. Beribu yayasan di dunia ini yang didirikan oleh memang personal, memang keluarga, tapi yang penting tujuannya kan untuk umat. Iya. Yang penting, jadi tidak masalah siapa yang jadi tampuk pimpinan, karena memang didirikan kan dengan uang pribadi, usaha pribadi. Iya. Seperti pertama kita dirikan, Acut, lebih dikenal dengan Acut, ya, ataupun Pak Safriyadi mau investasikan apa yang bisa kala itu tahun 2015, saya sedikit, Ali Nursyah sedikit, jadi sehingga terciptanya lah An-Nahlah. Iya. Itulah. Berarti kalau secara aturan tidak salah? Enggak, sama sekali tidak salah. Yang penting tujuan yayasan apa? Iya. Tujuan yayasan itu akan lahir kalau didasari dengan struktur yayasan yang kompak. Bagaimana kita meletakkan orang kalau memang aturannya harus di luar keluarga dan semuanya, sementara begitu kita mau mencapai tujuan ternyata dipangkas ataupun menjadi penghalang. Yang ini beda tujuan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Bahkan polemik di sebuah instansi pendidikan itu yang kita lihat sekarang, yang sering kita lihat, kalau banyak orang dengan beda pemikiran, akhirnya akan amburadul. Ya, bahkan tidak sedikit pula yayasan-yayasan di Kota Luksumawe yang kita tahu, tidak perlu kita sebutkan namanya. Namun ada juga yang sukses luar biasa. Ada juga yang sukses luar biasa. Jadi yang intinya keluarga yang memegang tampuk pimpinan yayasan itu bukan jadi masalah selama tujuannya adalah tujuan yayasan. Yang selanjutnya ini pertanyaan, apakah dalam analisa Bapak Safriyadi keluarga yang dituju itu berkompeten? Nah, itu menjadi maksudnya, saya memilih orang-orang untuk ditempatkan An-Nahlah bukan berdasarkan kedekatan emosional, bukan. Iya, tepat. Tapi siapa yang bisa mengatur, siapa yang bisa memanage sehingga tujuan An-Nahlah melahirkan santri yang tidak hanya bisa hafal Quran, tapi juga faqih, dan santri-santri yang bisa go untuk global, karena kita tahu kan alam sekarang berubah. Iya. Efek buruk dari perubahan, efek buruk dari modernisasi itu sangat besar. Siapa yang tujuannya sama dan yang mampu menghandle itu kita pilih. Iya. Jadi intinya walaupun keluarga, tapi apabila mereka justru menjadi bumerang di dalam An-Nahlah, yang mohon maaf, terpaksa kami ini. Tapi orang lain pun selama satu tujuan dengan An-Nahlah akan kita pakai di An-Nahlah, karena insya Allah mudah-mudahan tujuan An-Nahlah tercapai. Dan kita tidak memungkiri bahwa ada orang-orang yang mensupport An-Nahlah, membantu An-Nahlah dari tidak mungkin kita sebutkan nama satu. Artinya An-Nahlah ini memang didirikan oleh
oleh keluarga pertama pada tahun 2015 yang tujuannya untuk dari saya ada kelebihan ilmu, dari yang pendiri pertama ada kelebihan ilmu, dari Acut juga ada kelebihan ilmu, tidak berdiri di tengah jalan, artinya bisa terhubungkan, tersalurkan kepada generasi yang selanjutnya. Tidak mati. Tidak mati. Jadi kitab kuning yang kami punya, retorika yang dipunya khas dari An-Nahla, IT yang ada pada tubuh Acut dan yang lainnya, sehingga bisa diteruskan oleh anak-anak di generasi masa yang akan datang. Cuman bagi saya pribadi, walaupun nggak bisa kita pungkiri bahwa An-Nahla lahir dari keluarga Ali Nusra, tapi sekarang kita tidak memakai lagi kata-kata An-Nahla itu punya keluarga, tidak. Karena yang kita punya sekarang bukan An-Nahla punya keluarga, tapi yang kita miliki adalah keluarga besar An-Nahla. Ya. Siapa yang ada di An-Nahla, yang membantu An-Nahla, itulah keluarga An-Nahla sekarang. Keluarga, kalau kita, memang lucu, keluarga An-Nahla, kalau yang disebutkan keluarga Nurun Syah, berapa orang? Iya, benar. Yang terlibat. Sementara orang-orang yang mendukung kita itu ratusan, dan itu semuanya bukan, kan nggak mungkin dong dari satu keluarga lahir 100 orang. Jadi punya santri 100 orang lebih, itu pun keluarga nggak mungkin. Ya, kalau keluarga, maksudnya diartikan dalam keluarga besar Anak boleh. Kalau keluarga besar Anak itulah mereka. Boleh. Jadi alhamdulillah sampai malam ini adalah sudah lumayan aman, dan kami dengar ada orang yang menghibahkan tanah. Tapi di suatu tempat, kita tidak sebutkan di mana dulu, dan insya Allah. Amin ya Allah, amin mudah-mudahan. Ada yang menghibahkan tanah kepada An-Nahla untuk mendirikan bangunannya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa ke tempat yang baru. Ya, yang terakhir ini akan kita adakan. Yang tadi saya koreksi sedikit, menghibahkan tanah artinya membantu An-Nahla untuk memiliki lahan sendiri untuk kita sudah ada lahan sendiri, namun tidak kondusif untuk ditempati kembali. Yes, bukan tidak kondusif, kurang luas. Iya, jadi ada perluasan lahan dan semuanya. Karena kalau kita bilang ada yang menghibahkan, nanti ada mindset di orang-orang, oh An-Nahla sudah komplit dong. Ya. Cuman ini kita sudah punya tanah, cuman untuk membangun pesantren kita perlu perluasan, dan disitulah. Dan insya Allah akan ada donatur yang berdatangan. Orang-orang yang ingin menciptakan. Malah kalau kita analisa dalam polemik yang terjadi ini, Acut pun harus pulang dari sana ke sini. Di sini pun tidak kita dapati seseorang pun yang tidak berjuang karena Allah. Sangat banyak. Yang dari guru-guru mudanya, yang sekarang mereka sudah bekerja secara leluasa. Serikan di An-Nahlanya. Ini yang jadi bahan positif, Acut. Setelah ada kejadian ini, para guru-guru muda ini lebih eksis untuk bekerja demi An-Nahla. Amin ya Allah. Dan tidak mungkin kita sebut satu persatu. Iya, semuanya nanti akan terpampang dalam struktur An-Nahla, insya Allah. Kemarin ada yang dikatakan 9 pemuda. Oh iya. Itu desain Acut langsung ya. Alhamdulillah. Ya, yang terakhir, apa harapan untuk anak-anak? Ini akan kami tayangkan pada malam pembukaan Hadana nanti. Yang pertama, pesan untuk mereka dulu. Karena mungkin Acut tidak bisa menghadiri pembukaan Hadana, Haflah Dirasiyah An-Nahla, yaitu perlombaan Muharram selalu setiap tahun. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka yang kami tayangkan nanti. Silakan. Sedikit pesan untuk para santri yang berada di Maha An-Nahla yang akan kami tayangkan pada malam pembukaan Hadana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kami yang sedang mengikuti Hadana, Haflah Dirasiyah An-Nahla. Haflah Dirasiyah Kalau dalam An-Nahla. bahasa Inggris apa itu? Pekan keterampilan, pekan pendidikan An-Nahla. Pekan pendidikan An-Nahla. Ataupun semacam festival ya. Festival Week. Festival Week of An-Nahla. Jadi kepada anak-anak kami, selamat berkompetisi. Ini benar kan kompetisi kan? Kompetisi. Berkompetisi. Ada 6 kabilah. Oke. Selamat berkompetisi di dalam Hadana. Ini adalah bukan untuk penghargaan bagi kalian yang sedang menghafal Quran, karena itu cuma dinilai oleh Allah. Tapi ini adalah bagian dari usaha kami untuk memberikan motivasi bagi kalian santri-santri kami tercinta, sehingga nantinya dengan motivasi
akan lebih banyak lagi hafalan yang bisa dicapai, akan lebih betah lagi di An-Nahla, akan lebih akrab lagi dengan guru dan sesama santri An-Nahla. Cuma pesan Acut, yang menang nantinya janganlah merasa berbangga diri karena kemenangan, dan yang kalah jangan merasa rendah diri karena kekalahan. Karena sesungguhnya kemenangan dan kekalahan ini bukanlah nilai di mata Allah, tapi di mata Allah yang bernilai adalah ketika kalian nanti memberikan jubah kebesaran di hari Yaumil Qiyamah kepada orang tua kita, orang tua kalian semua. Jadi kesombongan karena menang justru itu yang akan menghilangkan semua hafalan-hafalan yang telah ada dalam diri kita. Jadi tetap berjuang di An-Nahla, tetap rendah diri walaupun nantinya khatam 30 juz, dan tetap bersahabat sehingga nanti An-Nahla bisa benar-benar sesuai dengan tujuan kita bersama. Amin. Selamat berkompetisi buat anak-anak kami. Pesan yang terakhir kepada keluarga besar An-Nahla, karena Acut mau berangkat mungkin di akhirnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar An-Nahla yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu namanya di sini, karena sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang ikhlas cuma mengharapkan ridha Allah, tidak perlu namanya disebutkan untuk publikasi atau apalah itu namanya. Ketika kita masih menginginkan nama saya kok nggak disebut atau nama beliau kok nggak disebut, maka itu artinya ada sedikit ketidakikhlasan yang masih ada. Mungkin kita tidak sadar. Jadi Acut cuma mengucapkan terima kasih, karena sesungguhnya apabila membalas semua yang telah semua keluarga besar An-Nahla lakukan untuk An-Nahla, Acut nggak mampu. Acut cuma manusia biasa, yang penuh dengan kekurangan, penuh keterbatasan, tapi Acut berdoa semoga Allah bisa membalas semuanya dan tetap istiqamah di An-Nahla. Bantu kami, bantu kami untuk berjuang. Semoga An-Nahla sampai kepada titik tujuan kita bersama, menghasilkan santri yang tidak cuma hafiz, tapi juga faqih dan juga mampu menghadapi era modernisasi yang sangat nggak jelas ini. Amin. Alhamdulillah, pertemuan singkat yang bermanfaat, dan semoga semua yang disampaikan menjadi semangat dan spirit bagi santri khususnya, dan umumnya keluarga besar An-Nahla, yang mana di dalamnya termasuk para pengurus di ma'had dan di sekolah. Mungkin ini yang dapat kita persembahkan pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan selalu video call sudah. Yes, insyaallah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.